Benar-benar kita akan update informasi bersama Bupati Sumedang, Bapak Doni Ahmad Munir terkait penanganan antisipasi penyebaran COVID-19 atau virus corona di kawasan Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Doni sudah bergabung di PRFM. Pak Doni, tentunya rekan-rekan di pemerintahan Kabupaten Sumedang terus mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pak Doni, boleh disampaikan terlebih dahulu terkait update terutama terkait baik itu masyarakat dalam status PDP ataupun juga ODP ini Pak di kawasan Kabupaten Sumedang sendiri, Pak Doni. Ya, terima kasih untuk update status terkini di Sumedang ini. Yang positif ada 1 orang. Yang 1 orang ini salah seorang karyawan dan terpaparnya di Bandung, kerja di Bandung, kebetulan domisili di Sumedang, sekarang sedang ditangani di RSUD Sumedang di isolasi. Kemudian yang PDP, pasien dalam pengawasan ada 1 orang, ini sudah diambil sampelnya di swab dan masih nunggu hasilnya untuk PDP ini. Yang ketiga untuk ODP, orang dalam pemantauan, ini kami semua yang pendatang dari zona merah, dari Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, bukan pendatang ya, orang Sumedang yang selama ini bekerja di Jakarta. Dari Jakarta sekarang berhenti pekerjaannya pada pulang ke Sumedang, itu ada 1.800 lebih. Jadi kami masukkan itu dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan, supaya semuanya yang baru datang itu, yang baru kembali ke Sumedang, semuanya disiplin 14 hari melakukan karantina diri. Dan di 1.800 ODP ini kami bagi 2. Ada ODP yang bergejala, sekitar 120 lebih. Ada ODP yang hanya berisiko, dia tidak bergejala, tapi datang dari daerah epidemi, dari daerah yang terpapar. Ini bentuk langkah kehati-hatian kami, sehingga orang melihat Sumedang kok ODP-nya sangat sangat tinggi. Ini ikhtiar kami mengantisipasi, sehingga yang ODP ini betul-betul dipantau oleh surveillance kami dari tiap puskesmas, dibantu oleh Forkopimcam, dibantu oleh aparat desa, Pak RW dan Pak RT. Sehingga yang baru datang ke Sumedang ini, yang mudik lah istilahnya, karena di sana bekerjanya berhenti kan, ya kita awasi betul sehingga mereka bisa disiplin. Itu update terkini berkaitan dengan perkembangan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Oke, baik. Pak Doni, terkait juga aktivitas masyarakat terutama baik itu perkantoran, pabrik-pabrik yang ada di kawasan Kabupaten Sumedang, ini bagaimana pemantauannya dan juga ada kebijakan apa nih Pak yang juga diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang? Hampir sama dengan yang lainnya, kita sama sekolah tutup, pabrik-pabrik pun kita himbau untuk tutup, bioskop tutup, tempat hiburan tutup, pengajian pun ditunda. Kemudian supaya himbauan kami kami buat 9 himbauan untuk ini, dan supaya efektif kami mengarahkan aparat kami dibantu TNI Polri baik di kecamatan dengan forum koordinasi bidang kecamatannya, di desa dengan Babin Kamtibmas, kemudian dengan Babinsanya dibantu oleh penyuluh agama, oleh Kementerian Agama, MUI, bagaimana menjamin bahwa himbauan untuk tidak keluar rumah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami melakukan pemantauan terus, bahkan Satpol PP kami, polisi kami, dan semuanya melakukan sweeping terus-terusan keliling ke tiap pelosok. Jadi itu kebijakan penutupan tempat-tempat di Sumedang, termasuk pabrik ya, pabrik banyak sekali. Kita ngomong untuk tutup ini, walaupun banyak yang WA ke saya, bagaimana ini? Kata saya ini demi keselamatan bersama, ini kebijakan yang pahit tentunya bagi pengusaha, tapi demi keselamatan bersama dan demi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jadi saya terus menjelaskan. Ini kan untuk sementara supaya kedepannya bisa terus beraktivitas lebih baik lagi. Kemudian karena
sekolah libur, kemudian banyak pekerja sektor informal seperti para pedagang kecil di tiap SD, di tiap STP kan libur juga mereka. Nah, kami siapkan jaring pengaman sosial. Sekarang data sudah cukup lengkap. Ada sekitar 2.700 pedagang di SD, ada sekitar sekian ojek online, ada sekitar sekian pengemudi beca dan sebagainya. Ini kami sedang siapkan skema jaring pengaman sosialnya. Dan dukungan anggaran kami realisasikan dari belanja tidak terduga. Kemudian yang kedua, kami pun telah melakukan berbagai simulasi untuk dukungan anggaran. Terakhir kami siapkan dengan refocusing, dengan pergeseran anggaran sampai skenario terburuk pun kami siapkan sekitar 70 miliar di Sumedang ini. Oke, baik. Itu di antara dukungan anggaran. Dan untuk PNS pun sekarang hampir seluruh eselon 4 itu, seluruh staf yang back office, yang tidak main langsung, semuanya work from home, atau di kita dengan istilah flexibility work arrangement, yang dipantau melalui kita punya aplikasi Markona. Jadi mari bekerja online dari rumah, sehingga H-1 setiap PNS yang bekerja dari rumah itu harus menyampaikan melalui aplikasi itu apa pekerjaan yang akan dilakukannya, target kinerjanya apa, dan itu dilaporkan. Jadi terpantau mereka bekerja dan ada hasilnya. Justru lebih terarah apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian kami pun telah membuat simulasi-simulasi berkaitan dengan kondisi sekarang yang penyebarannya sangat tidak terkendali ini. Bagaimana kalau pasien 20, bagaimana kalau pasiennya ada 100, bagaimana kalau pasiennya ada 200 misalnya. Kami sudah membuat skema kalau pasiennya 20, rumah sakit sudah siap sekarang pun dengan 20 bed di RSUD dan itu menggunakan tenaga medis hanya dari rumah sakit cukup. Kalau pasiennya 100, ada beberapa ruangan rumah sakit yang dialihkan menjadi tempat penanganan COVID ini, dan SDM-nya dibantu dari puskesmas. Kalau pasiennya sampai 200, beberapa ruangan yang non-infeksi kami pindahkan ke Islamic Center. Nanti rumah sakit hanya untuk penanganan COVID. Nah, kalau 200 tenaganya kami akan minta bantuan ke beberapa fakultas keperawatan di Sumedang, beberapa perguruan tinggi, dan juga relawan. Itu kalau sampai 200. Kalau sampai 300 sekian, kami telah berkoordinasi ngirim surat bagaimana perguruan tinggi yang ada di Sumedang, ada Fakultas Keperawatan UPI, ada Fakultas Perawat UNPAD, ada beberapa sekolah yang bisa kita difungsikan menjadi rumah sakit. Ini skenario terburuk mudah-mudahan tidak terjadi. Kami tapi harus mengantisipasi. Kami harus siap terus-menerus berikhtiar untuk menjaga, melindungi warga Sumedang. Itu kan. Oke, baik. Ya, ini sudah disiapkan segala sesuatunya tentunya dengan yang paling terburuk. Terakhir mungkin Pak Doni, himbauan terutama bagi warga Sumedang yang saat ini juga tengah mendengarkan terkait antisipasi penyebaran pandemi COVID-19. Silakan Pak Doni, mangga. Ya, terima kasih seluruh pendengar FM, PRFM, kemudian khusus warga Sumedang, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusi tenaga pikirannya dalam mengatasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan segala bentuk perhatian, pengorbanan, curahan tenaga pikiran materinya dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dan yakini kalau kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Yang kedua, terima kasih pada warga Sumedang yang telah mengikuti anjuran pemerintah, terus laksanakan dengan penuh kedisiplinan. Yang belum, tolong dengan sangat saya minta untuk melaksanakan anjuran pemerintah demi keselamatan bersama. Tetap di rumah, jangan keluar rumah, banyak jaga jarak kalau berinteraksi, dan juga banyak cuci tangan, terutama jaga pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, tetap kita harus optimis, harus kerja keras untuk menghadapi ini, ikhtiar yang maksimal, yakin, fa inna ma'al usri yusron, maka sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yakini itu dan terus berdoa pada Allah yang
berkuasa atas segala sesuatunya. Baik, terima kasih banyak Atur Nuhun Pak Doni, sehat terus Pak.